Bab 827. Teknik Running Dragon. Dimarto langsung terbang dan bagaikan layangan yang talinya putus, dia terjun jatuh ke bawah gunung. Dan di saat Dimarto terbang keluar dari cahaya, sebuah pilar cahaya jatuh mengenai Erik. Di dalam pilar itu terlihat warna emas bersinar, baik area maupun auranya, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan total 8 cahaya sebelumnya. Di bawah gunung, semua orang melihat terbentuknya pilar emas ini. Dan warna emas itu perlahan turun dan mengelilingi seluruh gunung, seolah sedang memberitahu bahwa pahlawan terakhir akhirnya ada, dan membuat semua orang meratapinya. Entah siapakah yang mendapatkan warisan paling terakhir. Gumam Endri. Pasti Dimarto menang, sesuai dengan sifatnya, Erik pasti akan mati. Kuantum tertawa terbahak-bahak, seolah dia melihat adegan Dimarto membunuh Erik. Seorang pecundang di luar dunia tersembunyi, hanya mengandalkan sedikit kemampuan saja sudah berani sombong, dibunuh itu hanyalah satu-satunya akhir baginya saja. Griselda juga mencibir, dan mereka berdua sama-sama yakin bahwa Dimarto adalah orang yang menang terakhir. Cepat lihat, tiang emas itu ada perubahan. Kuantum tiba-tiba berteriak. Griselda juga segera melirik ke sana. Ketika berada di antara cahaya emas itu, Erik tiba-tiba merasakan sebuah rasa terbang yang membuatnya terbang ke langit. Perlahan, seluruh badannya dipenuhi dengan cahaya emas dan Erik seolah adalah dewa langit, semakin terbang semakin tinggi. Setelah meninggalkan puncak gunung, dia terbang di atas langit. Bagaimana mungkin adalah dia? Griselda dan Kuantum melototkan matanya, mereka melihat sosok yang terbang di atas sana yang butuh mereka angkat kepala untuk bisa meliriknya. Ternyata orang itu adalah Erik. Seketika mereka langsung bagai disambar petir dan tidak bisa berkata sama sekali. Dan bersamaan dengan itu, mereka merasa bahwa wajah mereka merah dan seolah ditampar keras oleh Erik. Erik, ternyata benar adalah dia. Endri tersenyum dan melirik lelaki dengan sosok emas itu, dia tidak bisa berpaling darinya. Dimarto ternyata kalah, putra suci ke-6 Sekte Wendao kalah dengan orang yang bahkan aku tidak tahu namanya. Xiaong terlihat melongo, dia duduk bingung di lantai. Bersamaan dengan itu, sebuah kekuatan muncul dari formasi dan selain Erik semua orang terbawa pergi keluar dan diantarkan ke bangunan kuno di kaki gunung. Hadiahnya datang, entah akan ada apa hadiahnya. Erik berdiri di antara tiang cahaya itu, dia mengangkat kepala dan melirik ke arah ada 3 buah benda yang diliput oleh aura emas tengah perlahan turun, dan terakhir berhenti di hadapan Erik. Erik meliriknya, di antara 3 cahaya emas itu jelas adalah 3 benda yang berbeda tipe. Dimarto memang benar, ketiga benda itu adalah pil mujarab, senjata sakti dan juga teknik pelatihan. Bersamaan dengan itu, sebuah aura masuk ke dalam benak Erik dan memberitahunya untuk memilih salah satu dari ketiga benda itu untuk dijadikan sebagai hadiah. Pil mujarab, aku tidak butuh, dan aku bisa membuatnya sendiri jadi kegunaannya tidaklah besar, diterkecualikan dahulu. Erik berpikir sejenak, tatapannya mengarah pada senjata sakti dan juga teknik pelatihan. Di antara cahaya emas ini, terbungkus sebuah perisai bulat yang juga mengacarkan cahaya emas. Tampaknya bahannya tidaklah biasa, itu adalah sebuah senjata sakti di bidang pertahanan. Dan sedangkan di cahaya emas lainnya, itu adalah sebuah giok teknik pelatihan. Erik mengetahuinya dari informasi di atas sana, nama teknik pelatihan ini adalah teknik Running Dragon. Teknik perpindahan tempat bagi pelatih pemurnian tubuh, menggunakan tenaga dalam untuk membuat dirinya berubah bagaikan Running Dragon, untuk menghindar dari serangan dan juga bisa untuk menahan serangan. Erik mengambil giok itu dan membaca data di atasnya. Baiklah, ini saja. Erik langsung mengambil gioknya. Perisai bulat dan teknik Running Dragon ini sama-sama berguna bagi dirinya, namun setelah Erik berpikir panjang, dia terakhir memilih teknik pelatihan. Erik setelah mendapatkan hadiah,
dan juga sama saja ada sebuah kekuatan yang membawanya pergi dari tempat ini. Setelah kembali ke aula, Erik menyadari hanya tersisa Andri di sana saja. "Di manakah beberapa orang itu?" tanya Erik. Dia masih mengira kuantum akan menunggu dirinya di depan untuk memberi pelajaran kepada dirinya. "Kuantum awalnya ingin mencari masalah kamu, namun ketika melihat Dimarto luka parah, dia ketakutan hingga langsung kabur. Hanya tersisa Griselda dan Xiaon saja. Mereka tentu saja tidak berani tinggal terlalu lama juga. Dimarto juga bukanlah lawan baginya. Bagaimana mungkin mereka bisa berani menahanmu?" Andri tersenyum. Sepertinya Dimarto tidak memberitahu faktanya. Sepertinya dia takut marahnya menyerang jantungnya. Dia tidak sempat. Erik tertawa. Dimarto terus saja mengira bahwa dirinya mengandalkan formasi ini untuk menang. Jika dia mengatakannya, kuantum dan lainnya juga mungkin tidak akan setakut ini. Jika mereka meremehkan kamu, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan balasannya. Andri tersenyum dan mengelengkan kepalanya. Dimarto, kuantum dan lainnya semuanya adalah jenius di dunia tersembunyi. Di acara pejuang kebanggaan, Erik mungkin masih harus mengalami lebih banyak lagi pertikaian. Ayo pergi. Erik dan Andri sama-sama mendapatkan banyak penghasilan. Kedua orang itu sangatlah cepat pergi meninggalkan tempat ini. Setelah kembali ke Sekte Qin, langit perlahan gelap. Sepanjang perjalanan ini tidaklah panjang, namun juga menghabiskan waktu 2 hari. Waktu untuk acara pejuang kebanggaan masih tersisa 3 hari. Erik pergi melihat ibunya dulu. Dia menyadari Emi masih sedang berlatih. Dia tidak mengganggunya dan setelah kembali, dia kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Teknik Running Dragon. Erik mengeluarkan gioknya. Dia menggunakan Reiki untuk mengetahui informasi di dalam sana. Namun dia menyadari giok itu sama sekali tidak bereaksi. Erik tiba-tiba tertawa. Dia sadar bahwa ini adalah teknik pelatihan dari pelatih pemurnian tubuh, mana mungkin bisa didapatkan dengan cara pertapa abadi. Dia ganti menggunakan tenaga dalam dan seketika sebuah informasi masuk ke benaknya. 2 hari setelah itu, Erik tidak menerima tamu, dan terus saja berlatih keras di halaman. Dia berusaha untuk menguasai teknik Running Dragon dan juga ilmu mengontrol pedang. Hingga tinggal 1 hari sebelum acara pejuang kebanggaan barulah Erik perlahan keluar. Suhu. Di luar pintu, Davison dan si bekas luka lega. Mereka sama-sama ragu apakah harus pergi mengingatkan Erik atau tidak. Ye Zun dan si jenggot besar sudah datang. Erik tiba-tiba langsung datang di hadapan mereka. Tadi pagi sudah datang. Davison merasa tatapannya buyar. Dia bahkan tidak melihat jelas bagaimana Erik berjalan kemari. Dia kaget dalam hati. Sepertinya Suhu berlatih teknik hebat lagi. Dengan gerakan ini saja jika mau membunuh dirinya, mungkin sebentar saja sudah bisa terbunuh dalam sekejap. Kalian semua sudah mencapai fase kesempurnaan. Bagus sekali. Erik melirik Davison dan si bekas luka. Dia menganggukkan kepalanya. Davison sudah lama adalah master setengah fase kesempurnaan, dan si bekas luka setelah badannya dibentuk ulang, kultivasinya juga meningkat pesat setiap harinya. Suhu, apakah kami bisa ikut bersamamu ke acara pejuang kebanggaan? Tanya Davison. Erik ragu-ragu sejenak, dan mengelengkan kepalanya. Kalian lebih baik tinggal dan terus berlatih. Apakah kamu ingat Davison? Jika ada waktu pergilah belajar ke imamku. Erik merasa bahwa acara pejuang kebanggaan ini tidak akan biasa saja. Dengan kultivasi mereka berdua saat ini, jika mengikuti acaranya sungguh terlalu bahaya. Sebaiknya mereka meningkatkan kemampuannya dulu lagi. Davison pintar, dia cocok untuk berlatih ilmu pupet bersama imamku. Sedangkan si bekas luka, Erik merasa tempat yang paling cocok baginya adalah pergi berlatih teknik pemurnian tubuh bersama Pak Bir. Setelah kejadian ini, dia harus pergi mengobrol bersama Pak Bir. Erik, makan tinjuku ini. Ketika baru masuk ke dalam ruang tamu, Erik langsung mendengar sebuah suara teriakan, dan angin tinju sudah tiba di hadapannya.
dia tersenyum dan menggunakan teknik Running Dragon, badannya lewat bagaikan sebuah bayangan. Astaga, teknik apa ini? Sedikit hebat ini, begitu mudah sudah bisa menghindar. Ketika melihat Erik muncul di sisi lain dari ruang tamu, Ye Zun sedikit kaget, dia perlahan menarik kembali tinjunya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.